semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Matematika kelas 10J SMA Negeri 8 Jakarta Angkatan 2027. Perkenalkan, saya Alicia Sazrian, absen 5. Saya Anjani Raisya, absen 6. Saya Arkan Aska Priyambodo, absen 7. Saya Rafa Syasrido, absen 26. Saya Raja Farel Adat, absen 27. Dan saksikan video kami. Yeay. Halo semuanya, perkenalkan kembali saya Anjani Raisya Nabila dari absen 6 kelas 10C dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua soal sistem pertidasamaan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang tersedia di internet. Karena itu, yuk simak pembahasan oleh saya. Nah, di sini saya sudah berada di website GeoGebra-nya dan langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk menuliskan kembali pertidasamaan-pertidasamaan tersebut ke dalam aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di sini yang pertama adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Lalu, untuk menghubungkan atau menggabungkan dua pertidasamaan, di sini kita bisa menggunakan tanda penghubung yaitu dan. Yang ini ya, teman-teman. Lalu yang kedua, X min Y lebih besar sama dengan min 4. Dan X tambah 2Y lebih besar sama dengan 2. Dan X min 2Y lebih kecil sama dengan min 2. Dan yang terakhir, Y lebih kecil sama dengan 3. Dan ini dia teman-teman. Daerah yang terakhir biru adalah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidasamaan tersebut. Lalu, kita perlu mengetahui titik perpotongan antara dua garisnya. Untuk memudahkan, kita buat dulu dari pertidasamaan-pertidasamaan ini kita ubah menjadi sebuah bentuk bersamaan. Yang pertama itu X tambah Y sama dengan 4, X min Y sama dengan min 4, X tambah 2Y sama dengan 2, X min 2Y sama dengan min 2, dan yang terakhir Y sama dengan 3. Dan ya, ini adalah garis-garisnya. Lalu di sini juga warnanya saya bedakan agar lebih mudah untuk mengidentifikasi masing-masing garisnya. Lalu, di sini kita bisa menggunakan tools yaitu intersect untuk melihat titik perpotongan antara dua garis tersebut. Di sini kita bisa lihat garis pertidasamaan pertama, titik perpotongan garis pertidasamaan yang pertama dengan garis pertidasamaan yang kelima ada di sini, di titik A. Lalu titik perpotongan dari garis pertidasamaan yang pertama dengan garis pertidasamaan yang keempat ada di sini. Lanjut lagi, titik perpotongan garis pertidasamaan keempat dengan garis pertidasamaan ketiga ada di sini. Di titik C, lalu titik perpotongan dari garis pertidasamaan ketiga dengan garis pertidasamaan kedua ada di sini, dan yang terakhir titik perpotongan dari garis pertidasamaan kedua dengan garis pertidasamaan kelima ada di sini. Jadi ini adalah titik A, B, C, D, dan E. Lalu di sini kita bisa lihat titik perpotongannya. Titik A yaitu ada di titik 1,3, titik B ada di 2,2, titik C ada di 0,1, titik D ada di min 2,2, dan yang terakhir titik E ada di min 1,3. Dan itulah teman-teman titik perpotongan dan juga himpunan penyelesaian dari soal pertidasamaan yang pertama ini. Yuk kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah sistem pertidasamaan. Cukup gampang, bukan? Oleh karena itu, yuk kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini saya telah menginput gambar dari soal sistem pertidasamaan yang kedua, dan stepnya sama ya teman-teman dengan soal yang pertama. Kita tulis dulu pertidasamaan-pertidasamaannya. X tambah Y lebih kecil sama dengan 4, lalu kita pakai tanda penghubung, apa? Ya, dan. Lalu X tambah Y lebih besar sama dengan min 4, kita pakai tanda dan, X min Y lebih besar sama dengan min 4, dan X min Y lebih kecil sama dengan 4. Dan ini dia.
Daerah yang terarsir biru adalah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidasamaan soal nomor 2 ini. Sama seperti sebelumnya, untuk memudahkan kita mengetahui titik perpotongan antara dua garis, kita bisa menulis pertidasamaan ini menjadi sebuah bentuk persamaan. Kita mulai dari X tambah Y sama dengan 4, X tambah Y sama dengan min 4, X min Y sama dengan min 4, dan X min Y sama dengan 4. Ini dia teman-teman. Ya, ini juga warnanya beda-beda agar memudahkan mengidentifikasi garis-garis dari pertidasamaan tersebut. Lalu di sini kita pakai tools yang sama yaitu intersect. Nah, di sini kita akan menemukan titik perpotongan. Mulai dari yang pertama, titik perpotongan antara garis pertidasamaan yang pertama dengan garis pertidasamaan yang ketiga ada di titik A. Lalu, titik perpotongan antara garis pertidasamaan yang pertama dengan garis pertidasamaan yang keempat ada di titik B. Lanjut lagi, titik perpotongan antara garis pertidasamaan yang keempat dengan garis pertidasamaan yang kedua ada di titik C. Dan yang terakhir, titik perpotongan antara garis pertidasamaan yang kedua dengan garis pertidasamaan yang ketiga ada di titik D. Ini dia teman-teman. Dan dapat dilihat bahwa di titik A ada 0,4, B 4,0, C min 0,4, dan D min 4,0. Jadi, inilah daerah himpunan penyelesaian yang terarsir biru dan juga titik-titik perpotongan dari perpotongan dua garis pertidasamaan tersebut. Mudah bukan? Nah, untuk itu pembahasan untuk soal-soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum. Dadah semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Adan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal pertidasamaan nomor 3. Mari simak ke videonya. Halo teman-teman, jadi step pertama yang kalian lakukan adalah ke website GeoGebra Classic. Nah, kalian tinggal ketik aja GeoGebra Classic, nanti muncul tuh di paling atas. Nah, terus kalian klik, nanti bentukannya kayak gini. Nah, kalau kalian nggak mau lihat yang kotak-kotak kecil kayak gini, kalian bisa ngilangin dengan cara apa sih? Dengan cara show grid-nya kalian matiin. Nah, jadi kayak bersih gini. Nah, step selanjutnya adalah untuk mempermudah kita mengerjakan soal, kalian bisa menaruh soal di dalam GeoGebra ini. Jadi tinggal kalian masukin. Nah, jadi kayak gini. Nah, senyaman kalian aja taruhnya, kira-kira kayak gini lah. Oke. Step selanjutnya adalah kalian ketik nih sistem pertidasamaan pada nomor 3 di satu kolom aja, jangan di beberapa kolom. Kalau kalian ketik di beberapa kolom sistem pertidasamaannya, maka nanti kayak akan error gitu, bentuknya bakal aneh. Nah, kita masukin ya, X lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 0. Terus selanjutnya kalian harus ke paling kanan untuk mencari tanda dan. Jadi di sini tanda dan dilambangkan seperti bentuk V ke bawah. Nah, kalian tulis lagi Y itu lebih dari sama dengan 0. Terus dan 2x tambah 5y itu 2x tambah 5y itu kurang dari sama dengan 10. Nah, terus kita dan lagi 7x tambah 3y itu kurang dari sama dengan 21. Sip. Oke, jadi bentuk kayak gini guys. Nah, step selanjutnya kalian akan mengubah sistem pertidasamaan ini menjadi sistem persamaan. Basically itu buat apa sih? Jadi
nanti sistem persamaan itu akan menampilkan sebuah garis. Nah, garis itu akan kita cari perpotongan, terus kalian menggunakan fitur dari GeoGebra yaitu intersect. Nah, ketika garis itu berpotongan, nanti kita akan memunculkan sebuah titik. Jadi kayak gini, kita langsung aja. Yang pertama itu adalah x sama dengan 0, terus enter, terus y sama dengan 0, enter, 2x tambah 5y itu sama dengan 10, enter, 7x tambah 3y sama dengan 21. Sip. Nah, kalian harus matikan dulu garis, bukan garis sih, kayak display pertidaksamaan yang tadi udah kita buat, yang ini tuh, yang di satu kolom. Nah, kalian matikan dulu. Nah, jadi kan beberapa garis ini. Nah, setelah itu kalian sebenarnya bisa kalian warna-warnakan, tapi untuk mempercepat proses kita langsung aja ya teman-teman. Nah, fitur intersect bisa kalian temukan di sini, kalian pencet. Nah, caranya tuh gimana sih? Nah, jadi kalian ambil dua garis nih, garis ini sama garis ini. Nah, nanti muncul kan titik di mana garis itu berpotong. Nah, lanjut terus titik garis Y sama X, Y sama terus garis ini sama garis ini, terus garis ini sama garis ini. Nah, jadi 4 titik seperti ini. Misalnya ada apa namanya, kan ini ada pakai CEGF, berarti D nggak perlu, kalian delete aja. Nah, setelah seperti ini kalian bisa mematikan visual dari garis-garisnya. Nah, terus ini aktifin. Nah, setelah kalian aktifin nanti jadi seperti ini. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian dari soal nomor 3 yang ini, soal nomor 3 pertidaksamaan ini adalah ini, dengan 4 titik sudut dan berbentuk seperti segi 4. Ya, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rafa Schwesnigel, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajari cara menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 4. Oke, langsung aja. Pertama-tama ini untuk di belakangnya kan ada garis-garis, biar nggak ganggu, ini bisa dihilangin aja. Klik kanan, terus show grid, terus pencet yang no grid. Oke, selanjutnya kita langsung insert foto soalnya aja dengan cara ke tools, terus ke bagian image. Setelah itu tinggal pencet browse, pilih filenya, dan udah. Kita sesuaiin dulu ukurannya. Oke. Nah, setelah udah ini kan ada titik birunya, ini bisa kita ilangin dengan pencet lingkaran biru yang ada di sini. Oke. Nah, setelah udah ada insert foto gambarnya, kita bisa tinggal nulis ulang soalnya itu di kolom yang sebelah sini. Dengan cara kita bisa nulis pakai keyboard yang ada di pojok kiri bawah. Oke, langsung aja untuk nulis soalnya sendiri. Kita bisa pakai dalam kurung 2x tambah 3y kurang 24. Bentar, tuh ada yang salah. Ulangnya tadi ada yang salah. 3x kurang kok 3x, maaf, 2x tambah 3y kurang 24. 2x tambah 3y kurang 24, ini udah benar. Dikali dalam kurung, ini kita bisa karena dikali di dalam kurungnya terpisah, dalam kurung 3x kurang 2y
tambah 12. Oke, X kurang dari tambah 12 kurang dari sama dengan 0. Oke, ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan selanjutnya kita bisa gabung aja pakai tanda hubung yang ada di sini, yang kayak segitiga atas gitu. Lanjut kita nulis persamaan kedua, itu ada 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 12. Oke, kita bisa langsung gabung lagi aja ke persamaan berikutnya. Ada x kurang dari sama dengan 5. Oke, dan yang terakhir kita gabung aja lagi, y kurang dari sama dengan 10. Oke, jadi untuk hasilnya itu bakal kayak gini bentuknya. Setelah kita udah nulis persamaannya, kita bisa warnain garis-garis yang ada di sini. Di sini kan ada beberapa garis nih, banyak. Nah, untuk ngebedain garis-garis itu kita bisa ngewarnain. Untuk setelah kita warnain, kita akan tentuin titik vortexnya. Oke, untuk garisnya sendiri kita bisa langsung nulis lagi aja. Garis yang pertama itu kan titik koordinatnya y sama dengan 10. Nah, ini untuk di sini kita bisa ganti warnanya. Kayak gini, misalnya saya mau ganti warna merah aja. Oke, kita ganti warna merah. Oh, ini untuk biar kelihatan, ini bisa dihilangin aja biar kelihatan. Ini garis pertama warna merah. Selanjutnya itu ada garis kedua, itu x kok nggak bisa, x sama dengan 5. Apa ini x nggak bisa, x bentar, tulis ini aja, x sama dengan 5. Oke, x sama dengan 5 kita bisa ganti lagi warnanya, ganti misal warna kuning. Oke, lanjut ada 3x, bisa makin aja, 3x tambah 2y sama dengan 12. Oke, bisa diganti lagi warnanya, misal sekarang mau ganti warna hijau aja. Berikutnya ini ada 2x tambah 3y tambah 3y kurang 24 sama dengan 0. Oke, udah bisa diganti lagi warnanya, ganti warna biru aja sekarang, biru muda. Dan yang garis terakhir ini adalah 3x kurang 2y tambah 12 sama dengan 0. Oke, ini bisa diganti lagi juga warnanya, terakhir kita ganti jadi warna ungu aja. Oke, jadi untuk hasil akhirnya kayak gini, garisnya udah warna-warni, udah yang kita warnain sesuai tadi ini. Nah, setelah kita udah nentuin warnain garisnya, kita bisa cara untuk nentuin titik vortexnya. Nah, ini kita bisa pakai di bagian tools, ini ada namanya intersect. Nah, cara makainya ini gampang banget, kita cuma tinggal ngeklik aja, misalnya kayak dari garis merah, diklik misalnya ke garis warna biru deh. Nah, ini akan nentuin ke titik pertama nih, titik C misalnya. Nah, selanjutnya misalnya dari garis merah ke garis ungu, ada titik D, terus dari garis ungu ke biru, titik E, terus dari garis ungu ke hijau, titik F, terus dari garis biru ke kuning, ada titik G, selanjutnya dari titik garis kuning dan hijau, dan titik H. Dan yang terakhir misalnya dari garis biru dan garis hijau, ada titik I. Nah, totalnya jadi kita akan ada 7 titik vortex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 titik vortexnya. Dan untuk koordinat setiap titik ini bisa dilihat langsung di bagian sini. Kayak misalnya titik C itu ada min 3,10, terus titik D ini ada min 2,666 atau min 2,67 ya disingkatnya, 10, ada min 0,923 bla bla, dan seterusnya juga bisa lihat di sini. Ini ada 0, dan lain. Jadi hasil yang kita titikkan tadi langsung koordinat langsung kelihatan di bagian sebelah kiri ini. Nah, untuk setelah ini kita bisa langsung ini lagi,
Nah, kita bisa lihat kayak gini. Jadi untuk hasil akhirnya dari penyelesaian soal nomor 4 kali ini, yang soal nomor ini adalah seperti ini. Titik-titiknya ada di sini aja, dan untuk bentuk eh, penyelesaian himpunannya seperti ini. Jadi ini adalah hasil akhir dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan nomor 4. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Arkan Aska Priambodo dari kelas 10J. Pada kesempatan kali ini saya akan menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem peridaksamaan dengan menggunakan GeoGebra. Untuk soal yang akan saya bahas yaitu soal nomor 5. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini sudah terlihat share screen-nya. Untuk pertama-tama saya akan mengeluarkan atau menampilkan dari soal nomor 5 tersebut. Ya, lihat soal nomor 5 di sini saya akan kecilkan terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk pertama-tama saya akan menuliskan ini ke dalam satu tabel saja untuk X plus A plus Y kurang dari sama dengan 8. Terus saya akan membatasinya dengan menggunakan tanda ini, tanda dan, yaitu ada X lanjut ke X min Y lebih dari sama dengan min 8. Lanjut lagi uh, saya akan menggali lagi ke selanjutnya, yaitu ketiga, yaitu 4Y kurang dari sama dengan X kuadrat. Sama dengan X kuadrat ya. Dilanjut ke baris nomor 4, yaitu seperti biasa kita pisahkan terlebih dahulu, yaitu ada X kuadrat kita plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 64. Oke, di sini sudah terlihat uh, himpunan ataupun arsiran dari pertidaksamaan soal nomor 5 ini. Nah, tugas kita yaitu menentukan persamaannya sekarang. Nah, bagaimana cara menentukan persamaannya? Yaitu dengan cara kita menuliskan satu tabel ini di maksudnya satu garis ini di satu baris ini ke dalam satu tabel atau satu kotak. Jadi X plus Y kurang dari sama dengan, mohon maaf, kita menggunakan sama dengan karena persamaan, sama dengan 8, dilanjut ke X min Y lebih dari sama dengan, tidak ada, kalau misalnya lebih itu kita mencari persamaan ya teman-teman. Nah, jadi kita menggunakan sama dengan min 8. Lanjut ke 4Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat. Lanjut ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 64. Ya. Untuk memudahkan kita dalam, ini saya close dulu. Untuk memudahkan kita dalam menentukan garis-garisnya, kita bisa mengganti warnanya, yaitu yang pertama saya ganti ini menjadi warna merah. Yang garis kedua yaitu saya bisa ganti menggunakan warna hijau, yang bisa bebas ekspresi kalian teman-teman. Setelah itu lanjut ke ini, ganti ke warna kuning. Untuk garis keempat bisa menggunakan warna hitam saja. Baik, setelah kita mencari dari garis-garisnya garis-garisnya, kita akan menentukan potongan-potongannya. Nah, bagaimana cara menentukan potongannya? Itu dengan ini. Kita akan memotong yang bisa kita lihat, yaitu ada pertama satu, garis keempat dengan garis ini, garis kuning ya. Kita bisa lihat C dan D. Di sini C dan D, mungkin tidak. Yang kedua C dan D. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari dari sini dengan garis TQ3. Lihat potongannya. Ya,
terlihat untuk dari titik potongan titik E, selanjutnya kita mencari garis warna kuning dengan garis warna merah, ya, titik G. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari titik selanjutnya untuk arsirannya tersebut, kita mencari dari garis yang lingkaran warna hitam dengan garis warna hijau, dan kembali lagi dengan garis warna hitam dengan garis warna merah. Oke. Nah, kalau bisa kita lihat persamaannya itu C, K, dan D itu tidak diperlukan, teman-teman. C, dilihat coba. C, K, nah, C, K, dan I ini tidak diperlukan. Nah, untuk salah satunya ini terdapat di lingkaran. Oke. C-nya sendiri kita akan hilangkan. I dan I ini kita. Nah, jadi mohon maaf ini ada kesalahan. Oke, J. Nah, kita bisa lihat dari garis titik-titik ketidakpersamaannya atau himpunannya. Nah, untuk melihat apakah benar atau salahnya, kita bisa langsung menggunakan warna ini. Nah, bisa terlihat titik-titiknya. Baik, itu saja dari saya, Akan Aska Priyambodo. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Sabian, absen 5 dari kelompok 610J, sama negeri 8 Jakarta, angkatan 2027. Kali ini saya akan menyelesaikan sebuah sistem pertidaksamaan menggunakan GeoGebra. Baik, yang pertama bisa dilihat di sini, jadi langsung ditulis saja. Pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 4, lalu gunakan tanda hubung, dan lanjut kita tulis sistem pertidaksamaan kedua, yaitu Y kurang dari sama dengan dalam kurung X dikurang 2 kuadrat, lalu kita gunakan tanda hubung lagi dan tulis persamaan ketiga, yaitu X dikurang 3 dalam kurung kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat lebih kecil sama dengan 9. Baik, di sini sudah bisa terlihat daerah himpunan persamaannya di sini. Lalu selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya. Bagaimana caranya? Pertama kita ubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan dahulu. Jadi yang pertama X tambah Y sama dengan 4. Kita ganti warnanya menjadi warna merah muda. Lalu Y sama dengan X dikurang 2 kuadrat. Kita ubah warnanya menjadi ungu muda. Lalu X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 9. Di enter, kita ubah warnanya menjadi biru muda. Kita nonaktifkan dari himpunan persamaannya. Ini bisa dilihat. Selanjutnya cukup mudah, kita tulis intersect untuk menentukan titik potongnya. Pertama kita akan menentukan titik potong dari garis dan parabola. Jadi kita tulis saja X1 dan F, dan langsung terlihat titik potongnya. Namun kita di sini punya titik A dan B. Namun kita bisa lihat bahwa titik B keluar dari daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang kita butuhkan hanya titik A. Titik B kita nonaktifkan. Lalu kita lanjut menentukan titik potong dari parabola dan lingkaran, yaitu F dan X2. Ya, bisa dilihat kita mempunyai titik C dan titik D.
Namun bisa dilihat bahwa titik D keluar dari daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang kita butuhkan hanya titik C dan titik D kita nonaktifkan. Selanjutnya kita tentukan titik potong dari garis dan lingkaran. Yaitu X1 dan X2. Kita enter. Di sini bisa terlihat bahwa kita mendapatkan titik E dan titik F. Namun titik E keluar dari daerah himpunan penyelesaian, jadi yang kita butuhkan hanyalah titik F. Sekarang kita aktifkan daerah himpunan penyelesaiannya lagi, dan itu dia yang bisa saya sampaikan. Jadi ini daerah himpunan penyelesaiannya, lalu titik potongnya ada di titik A yaitu 3,1, lalu di titik C 0,22, 3,14, lalu di titik F 4,56, min 0,56. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.